Pemain sinetron Sidul Anak Sekolah Aminah Cendrakasih meninggal dunia pada Rabu 21 Desember 2022 kemarin. Berpulang di usia 84 tahun, duka atas kepergian nenek yang akrab disapa maknya ini pun dirasakan betul oleh para sahabat termasuk rekan-rekannya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Seperti inilah saat Rano Karno dan beberapa pemain lainnya mengungkapkan kesedihan sepeninggalan maknya. Ya, sekitar 9 tahun membintangi sinetron yang melambungkan namanya itu, sosok almarhumah Aminah Cendrakasih tentu tidak bisa dilupakan oleh beberapa lawan mainnya. Lantas, seperti apa sosok maknya di mata Rano Karno? Dan benarkah masih ada kalimat serta pesan-pesan almarhumah yang masih lekat dalam ingatan para pemain? Didera dengan penyakit glaukoma atau kerusakan pada saraf mata sudah dirasakan almarhumah sejak 10 tahun silam. Sejak saat itu, maknya kehilangan penglihatannya dan harus melakukan semua aktivitasnya di atas kasur. Lantas, seperti apa sosok Aminah di mata para selebriti? Dan benarkah ada firasat ataupun pertanda baik dari keluarga maupun sahabat terdekat bahwa beliau akan pergi untuk selama-lamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dunia hiburan tanah air kembali berduka setelah artis senior yang juga pemeran maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan Aminah Cendrakasih berpulang untuk selama-lamanya pada Rabu 21 Desember 2022 pukul 19:38. Nenek Aminah meninggal dunia di usianya yang ke-84 tahun setelah berjuang melawan penyakit glaukoma atau kerusakan pada saraf mata yang sudah dirasakannya sejak 10 tahun silam. Inilah suasana rumah duka usai wafatnya Aminah Cendrakasih. Kan masih kan umurnya udah 80 lebih. Ya udah begini doang tidur. Apa-apa di tempat tidur. Cuma nggak bisa ngeliat, nggak bisa bangun, jadi nggak bisa duduk. Kalau duduk nggak kuat, jadi begini deh. Semua di tempat tidur, makan di tempat tidur, apa di tempat tidur semuanya deh. Sekitar jam 7:38 nenek udah nggak ada gitu. Saya masih bersyukur masih bisa nemenin nenek masa-masa terakhir. Udah saya sempat merawat beliau selama bertahun-tahun dari saya kuliah sampai saya kerja dan saya sudah menikah. Ya, kabar duka atas kepergian nenek Aminah menjadi duka yang begitu amat mendalam bagi keluarga dan juga rekan-rekan yang mengenal sosoknya semasa hidup.
Menurut anaknya, Nenek Aminah meninggal pasca mengerjakan ibadah sholat dan mengalami muntah-muntah hebat sebelum akhirnya berpulang untuk selama-lamanya. Termasuk cepat ya, termasuk mudah karena dari malam itu ibu muntah dari tengah malam mau jam 12 tuh muntah. Saya lagi mengerjakan pesanan kue, jadi gini loh, setiap hari kan ibu kalau sholat, habis sholat maghrib isya saya suapin itu tuh sudah minum susu. Udah saya bilang, ibu saya mau bikin kue dulu, nanti saya balik. Pas sudah saya balik, terus kok tadi kan kamar wangi ya, saya kasih aromaterapi, terus saya cium, kenapa bau nggak enak apa tiba-tiba aku muntah gitu. Aku lihat udah basah tuh semua, cuma kan aku selalu pesan sama ibu kalau di kamar lagi nggak ada orang, kalau muntah ibu miring, ibu harus miring. Kira-kira sejam kemudian aku mau muntah lagi, tapi udah saya pakai saya tampung, udah dibersihin. Nggak lama baru juga maunya aku muntah lagi sampai pagi. Akhirnya menjelang subuh tuh jam 4 saya telepon adik saya sama kakak. Aku bilang kesini deh, aku rasanya agak gimana nih, ibu beda deh hari ini. Oh datang aku. Ibu kita ke rumah sakit, ibu selalu pesen nggak mau ya bawa rumah sakit. Ini udah yang kelima kali gitu sebenarnya. Jadi aku kadang-kadang infus gitu, karena ibu infus untuk supaya tubuhnya fit, enak gitu. Jadi ini kan karena lagi kayak gitu, udah muntah banyak banget dong, ini udah nggak bener, bisa dehidrasi. Jadi aku panggil, aku bilang minta infus. Nah sama dokter tuh diinfus kayak diguyur gitu ya, jadi langsung 500 mili, karena udah sampai dokter datang tuh udah 13 kali muntah. Semasa hidupnya, sosok Aminah Cendrakasih dikenal sebagai sosok yang aktif lewat perannya dan juga menjadi seorang model. Memulai karirnya di usia muda, Aminah kecil aktif di pagelaran sandiwara sebagai pemain dan juga penyanyi. Nama Aminah Cendrakasih pun mulai melambung pada tahun 1955 saat tampil di dalam sebuah film bertajuk Oh Ibuku. Di kancah dunia sinetron sendiri, namanya pun kembali melambung saat memerankan tokoh maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan di tahun 1994 silam. Dan duka mendalam atas kepergian almarhumah Aminah ini pun begitu dirasakan oleh para pemain sinetron Sidul Anak Sekolahan, termasuk diantaranya Rano Karno yang kala itu menjadi anak Aminah Cendrakasih. Setelah sholat isya, dapat kabar dikabarin sama Pak Rano bahwa Aminah Cendrakasih ya, Pak Rano bilang dia masih ada di luar negeri, makanya insya Allah saya secepatnya mewakili keluarga dulu, rumah dekat juga. Makanya menggemar dulu semuanya, kalau memangnya Aminah punya salah, banyak punya salah, mau diungkapkan di rumahnya seluas-luasnya, langsung kita rumah kita. Ketemu emaknya langsung di situ kita Lebaran. Kemarin nggak sempet ketemu karena kan pas pandemi. Hal yang nggak bisa dilupain yang Lupain dari gitu, maknya, selama di lokasi mungkin seperti apa sih? Banyak, pesannya tuh banyak. Saya dari dulu kalau salah pesannya itu kalau di Tona dulu nih, syuting juga, meleno juga. Kalau sholat jangan ditinggal, kalau pas waktunya sholat. Nah itu yang anehnya, kalau habis makan jangan tidur katanya. Emang kenapanya? Kalau tidur ntar perut lu banyak lemak gitu. Nyari tuh. Ngaruh, buka lu lihat deh. Lu lihat dulu napasnya di kaca gitu. Lu jangan udah didandanin sama anak wardrobe, lu pasrah aja. Biarin aja nya, yang cakep udah banyak, biarin yang jelek gitu kan. Ente mah kalau dikasih tahu gitu, itunya paling kesel banget kalau kita udah mau take, dia pengen kita lihat tacap lah minimal. Lu lihat muka lu dulu deh, udah rapi apa belum make upnya gitu. Kan hanya dilapangkan, kasih dalam tangan tubuhnya, ditempatkan di selayarnya semuanya, diampuni dosa-dosanya dan dan bisa kita ambil ilmunya dia, dan semua penggemar dulu pokoknya maafin emaknya ya kalau dia punya salah. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya buat emaknya.
Sekitar 9 tahun membintangi sinetron Sidul Anak Sekolahan, sosok almarhumah Aminah Cendrakasih tentu tidak bisa dilupakan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Nama Aminah Cendrakasih memang bisa dibilang sebagai salah satu legenda di dunia film tanah air. Ikut andil bagian dalam film bertajuk Gambang Semarang bersama ibunya almarhumah Woli Sutinah atau lebih dikenal dengan peran Mak Wo. Dari tahun 1955 sampai tahun 1989 saja, Nenek Aminah pun sudah membintangi sekitar 101 film baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pembantu. Berkat pengabdiannya yang lama itu, maknya pun sempat diganjar oleh Dewan Film Nasional dengan penghargaan kesetiaan profesi kesetiaan pada tahun 1992 silam. Sosok ibu, terus kalau sosok ibu tuh benar-benar yang punya wibawa, punya karisma. Terus kalau di film dia jadi orang yang bahasa Betawi lejeh genit, itu dapat banget. Nyanyinya tuh benar-benar multi talent bangetnya. Ya, mengabdikan hidupnya dalam dunia seni peran dan sekitar 9 tahun membintangi sinetron yang semakin melambungkan namanya itu. Kehadiran sosok maknya dalam sinetron Sidul juga menjadi warna tersendiri bagi para pemain. Lantas benarkah masih ada pesan-pesan almarhumah yang masih terus ada dalam ingatan para pemain? Pesan terakhir itu waktu kita datang pesan terakhir secara pribadi kita enggak, cuma melalui via Bang Rano. Jadi bahasanya kan setelah kemarin The Movie kan gini, ayo Ran, katanya mau bikin The Series, mumpungnya masih ada. Dia selalu ngomong mumpungnya masih ada, itu aja omongannya. Jadi selesai The Series ini kita belum tayang, pokoknya udah ninggalin kita semua. Kemarin terakhir itu kan waktu banget bikin The Movie, kita foto yang abang bilang bikin The Movie ya, ayo Ran, katanya mau bikin layar lebar, kapan? Kesampaian kan sampai The Movie 3. Terus ya ini insya Allah kita jadi info ini dapetnya nggak darinya langsung, dari abang ngomong ke kita nih, abang sharing ke kita, ya nih dibilang nih kalau The Series mau bikin, ayo dong, mumpungnya masih ada nih, mumpungnya masih bisa gitu. Jadi ini kan bahasanya kayak dia, ayo bikin The Series, karena kan gua mau pergi gitu, kayaknya udah ngasih kode kayak itu. Dia yang lantang banget gitu, ayo Ran kalau mau bikin, mumpungnya masih ada nih gitu. Jadi ya Allahnya bahasanya tuh udah kita nggak nyangka. Ya, kepergian almarhumah Aminah Cendrakasih memang lantaran penyakit glukoma atau kerusakan pada saraf mata. Lalu, seperti apa sosok Aminah di mata para selebriti lain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Meninggalnya Aminah Cendrakasih memang lantaran penyakit glukoma atau kerusakan pada saraf mata sudah dirasakannya sejak 10 tahun silam. Sejak saat itu, maknya pun kehilangan penglihatannya dan harus melakukan semua aktivitasnya di atas kasur. Lantas, seperti apakah sosok Aminah di mata keluarga? Dan benarkah ia pun dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah? Saya selalu kalau ngajarin jadi orang narimo maksudnya, terus ya gitu deh, apalagi masalah uang ya gitu, jadi kita disuruh lebih banyak memberi begitu, yang gitu terus uang tuh bukan segalanya, pokoknya gitu deh. Kalau misalnya gini, udahlah kayak gitu aja. Kan pernah saya ditipu parah tuh kata ibu saya, ya kamu itu kan cuma harta, kamu nggak tahu ibu tuh berat banget loh,
kehilangan penglihatan kayak gini, terus nggak bisa ngapa-ngapain, itu lebih berat nih kamu. Yang paling berat. Terakhir, nenek masih berjuang syuting Sidul. Itu saya yang bacain naskahnya, kan beliau tidak bisa melihat, yang dituntun baca naskah, dan itu yang membuat passion beliau masih ada sampai akhir hayatnya. Terakhir kali beliau pengen waktu itu ingin akikah untuk anak yatim, akikahkan untuk ibunya gitu, untuk mau gitu, dan itu udah terrealisasi. Dan mungkin yang untuk saat ini yang belum terrealisasi, lebih detailnya tanya sama ibu saya, karena udah 2 tahun ini saya tidak serumah lagi sama beliau. Nenek punya semangat dan masih punya passion mau syuting gitu, sampai dibuatkan set itu untuk syuting itu di depan rumah, kebetulan mendukung tempatnya gitu. Jadi nenek tetap semangat menjalani syuting. Beliau kan emang pernah beberapa kali main di warkop kan gitu, jadi ya pengen nyesel, saya harus lah. Baik banget ya, baik banget, malah kita yang suka kurang ajar kadang-kadang. Dulu kan masih dubbing tuh, dia kalau dubbing tuh udah kita gangguin tuh berulang-ulang dubbingnya tuh udah kayak gitu. Misalnya apa ya, jangan begitu misalnya, kita bisikin jangan begini. Dia ngelihat gambar, harusnya jangan begitu, jangan begini, anak-anak gitu. Jadi apa ya, deket lah, gua hari ini syuting, anak-anak syuting semua syuting, pada pengen apa ntar gua bawain. Baik banget beliau tuh. Rencananya, almarhumah Aminah Cendrakasih akan dimakamkan pada pagi ini di TPU Karet Bifak pukul 10 pagi. Beliau akan dimakamkan satu liang lahat dengan sang ibu Makwo. Hal tersebut merupakan pesan terakhir yang sudah diucapkannya sejak jauh-jauh hari. Dimakamkan di Karet Bifak. Januari besoknya 8 jam 10. Dia mau disatuin sama almarhum Makwo. Emang itu pesan dari nenek. Iya. Permintaannya berarti. Pokoknya sebelum tahun 90 ya, 87 kalau 8 itulah Makwo meninggal udah cukup lama, bisa ditumpuk kan. Ibu di situ aja ya. Jadi ketika tadi ibu nggak ada, aku bisa langsung ngomong dong, bisa bilang udah di mana, langsung aja deh ke Karet gitu udah. Jadi nggak usah kita berdebat sana sini karena emang udah oke. Saya mohon doa yang tulus sekali lagi untuk ibu saya. Mudah-mudahan ibu saya diberi tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dijadikan taman-taman surga. Kalau ada khilaf beliau, mari kita sama-sama maafkan. Dan tentunya kita doakan beliau mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadah. Bagi keluarga juga diberikan ketabahan, keikhlasan, serta kesabaran. Doa yang terbaik, nenek sosok yang baik, kurang lebih di mata. Tak keluarga, apalagi di mata saya. Ya Allah, saya juga menyangka bukan kehilangan nenek dalam waktu dekat ini, karena memang beliau memiliki semangat hidup yang tinggi. Doa saya untuk semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.